Halo semuanya, balik lagi di channelnya Eni Nuraini. Jadi 2 minggu yang lalu aku dapat tugas kuliah dari mata kuliah teori akuntansi. Tugasnya itu aku disuruh bikin video kayak gini nih, untuk membahas materi yang ada di buku teori akuntansi. Nah, teorinya itu ada beberapa, sekitar ada 4 teori yang mesti aku bahas. Tapi untuk kali ini, untuk video ini nih, aku bakal bahas mengenai teori perilaku konsumen. Menurut Kotler dan Keller, perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, maupun organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana jasa, barang, ide, maupun pengalaman dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Jadi, pada teori ini akan membahas si subjek atau orang-orang yang menjadi konsumen, gimana faktor yang bisa mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi suatu barang, jasa, maupun ide ataupun pengalamannya. Terus gimana sih cara mereka menggunakan yang dikonsumsi tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam berperilaku. Nah, yang pertama ada faktor budaya. Nah, di faktor budaya ini ada kelompoknya tuh, ada budaya, subbudaya maupun kelas sosial. Jadi budaya ini faktor yang paling dasar si konsumen dalam mengelola atau mengkonsumsi kebutuhannya. Misalkan nih, tiap budaya orang itu kan berbeda-beda, maupun dalam keluarga, dalam lingkungannya, yang bisa mempengaruhi mereka dalam mengkonsumsi kebutuhannya. Terus kemudian subbudaya ini lingkupnya lebih kecil dari budaya. Dan yang ketiga ada kelas sosial. Di kelas sosial ini, jadi di setiap keluarga itu kan memiliki sosialnya masing-masing tuh, entah kelas sosial dari dengan si kaya dengan si miskin, itu pasti kebutuhannya akan berbeda. Nah, selain faktor budaya, ada juga faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, faktor sosial juga dibagi menjadi 3, ada kelompok referensi, kelompok keluarga, kemudian ada peran dan status. Nah, untuk kelompok referensi ini merupakan keseluruhan kelompok yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku konsumen. Kemudian di kelompok keluarga, nah di kelompok keluarga ini kan setiap keluarga biasanya tuh beda-beda kan. Kayak misalkan, misal nih di keluarga aku itu biasanya kalau ada yang meninggal itu mengadakan pengajian tiap 7 hari, 40 hari, maupun 100 hari. Nah, itu kan jadi kita mempunyai kebutuhan yang lainnya nih untuk mendoakan orang yang sudah meninggal. Nah, sedangkan di keluarga yang lain kan belum tentu nih. Kalau keluarga yang menganut paham Muhammadiyah, biasanya dia tidak mengadakan doa 7 hari, 40 hari, maupun 100 hari ketika ada orang yang meninggal. Kemudian yang ketiga ada peran dan status. Nah, setiap orang kan punya peran dan statusnya masing-masing ya. Dan peran dan statusnya itu akan membentuk kepribadian manusia menjadi yang berbeda. Kepribadian itu juga bakal mempengaruhi perilaku mereka dalam mengkonsumsi suatu kebutuhan, keinginan, ataupun sebagainya. Kayak misalkan nih, aku ini kan perannya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang misalkan nih. Peranku sebagai mahasiswa ini kan kebutuhannya itu akan berbeda dengan peran adik sepupuku misalkan sebagai siswa SD. Nah, mahasiswa itu biasanya itu butuh biaya yang lebih besar ketimbang dengan anak SD misalkan. Itu kan sudah membedakan perilaku konsumennya, membedakan kebutuhan mahasiswa maupun anak SD. Nah, selain faktor sosial dan faktor budaya, ada juga faktor lain yang mempengaruhi perilaku konsumen, yakni
faktor pribadi. Nah, faktor pribadi juga dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada usia dan kelangsungan hidup. Yang kedua ada pekerjaan dan keadaan ekonomi. Terus yang ketiga ada kepribadian, dan yang keempat ada gaya hidup. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada usia dan siklus hidup. Jadi tiap manusia itu kan usianya berbeda-beda, dan usia berbeda-beda itu mempunyai kebutuhan dan keinginannya juga berbeda. Kayak misalkan ini aku ini usianya itu 20-an. Keinginan aku pasti yang seneng-seneng lah, kayak misalkan jalan-jalan atau naik gunung, misalkan naik gunung, atau berwisata ke tempat-tempat budaya dan yang lainnya. Maka akan berbeda keinginannya dengan mereka yang orang-orang yang usianya itu udah lansia atau misalkan udah 50 tahun. Pasti mereka keinginannya akan berbeda. Kalau aku yang usianya 20-an tahun ini inginnya itu jalan-jalan, naik gunung misalkan, orang tua pasti akan berbeda. Misalkan dia tidak ingin naik gunung lah, dia ngapain sih naik gunung, ya kan akan capek. Sedangkan kita itu capeknya itu capek senang gitu kan. Kemudian yang kedua ada faktor pekerjaan dan keadaan ekonomi. Misalkan nih keadaan ekonomi yang satu dengan yang lainnya kan itu berbeda kan. Misalkan keadaan ekonominya, misalkan taruhlah saya atau aku nih gajinya misal 3 juta per bulan, pasti ya nggak bakal macem-macem kan keinginanku untuk membeli sesuatu yang diinginin. Berbeda dengan temanku misalkan yang dia gajinya 7 juta per bulan. Keadaan ekonomi ini akan mempengaruhi atau membedakan antara aku dan temanku ini dalam menginginkan sesuatu. Misalkan aku yang gajinya 3 juta per bulan, paling ya makan somai aja udah alhamdulillah gitu. Berbeda dengan temanku yang gajinya 7 juta per bulan, pasti dia bisalah punya keinginan misalkan makan di restoran, di mall-mall yang mewah-mewah atau di mana gitu. Kemudian yang ketiga ada gaya hidup. Nah ini nih, setiap orang punya gaya hidupnya masing-masing. Ada yang gaya hidupnya mewah, ada yang gaya hidupnya sederhana, ada yang gaya hidupnya pengen kayak rock and roll. Itu juga mempengaruhi perilaku mereka dalam mengkonsumsi suatu barang, atau keinginan mereka juga bakal berbeda-beda. Terus yang keempat ada kepribadian dan konsep diri. Nah, udah dibahas sebelumnya ya. Setiap kepribadian pasti akan menimbulkan perilaku konsumennya berbeda. Misalkan kepribadianku ini sukanya nonton YouTube misalkan, maka aku akan berusaha untuk memenuhi kebutuhanku untuk beli kuota misalkan. Nah, berbeda dengan orang yang kepribadiannya itu kutu buku. Dia suka baca, maka dia akan lebih memilih untuk membeli buku ketimbang membeli kuota seperti aku ini. Nah, kita akan bedah satu-satu juga. Yang pertama ada motivasi. Setiap orang pasti punya motivasi dalam membeli sesuatu. Nah, motivasi orang itu akan berbeda-beda juga. Misalkan nih, aku pengen beli buku. Kenapa sih aku pengen beli buku? Ya itu karena termotivasi supaya saya itu jadi pinter, atau saya jadi moodnya lebih senang lagi. Misalkan kalau kita beli buku yang self improvement kan itu akan meningkatkan mood kita gitu kan. Kemudian ada persepsi orang itu kan berbeda-beda. Persepsi itu kan mengenai gambaran orang terhadap sesuatu. Nah, setiap orang itu memiliki gambaran sesuatu itu berbeda-beda, maka itu akan mempengaruhi perilaku konsumen yang berbeda-beda juga. Misalkan aku yang memandang gadget, misalnya ada gadget nih, aku mandangnya gadget kan ya buat YouTube gitu, buat nonton YouTube. Terus apa yang dibutuhkan apa ya, pasti
kuota, terus pulsa, terus ya, tapi kalau yang paling penting sih menurutku itu kuota ya, karena aku lebih suka nonton YouTube. Kemudian akan berbeda persepsi dengan temanku, misalkan temanku memandang gadget ini tuh sebagai ya buat komunikasinya itu dia lebih suka yang langsung telepon misalkan. Nah, berarti kan dia akan membeli pulsa ketimbang kuota misalkan. Kemudian yang keempat ada memori. Memori orang kan berbeda-beda, karena setiap orang juga pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengalamannya itu misalkan kayak aku nih punya memori, kalau aku kan berasal dari kampung nih, perantauan, berarti aku nih punya memori yang berbeda dengan temanku yang memang dia itu asli orang kota. Orang-orang kampung itu kan biasanya mengkonsumsinya itu sukanya tuh sayur-sayuran atau buah-buahan gitu kan, karena dari kecil emang sudah terbiasa untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Berbeda dengan temanku yang dia asalnya dari kota, dia biasanya itu makan ayam atau daging atau sebagainya. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya kan juga pasti akan berbeda. Aku bakal lebih memilih sayuran dalam makan, misalkan kita makan di sebuah ruang makan misalkan, aku bakal lebih memilih sayuran ketimbang ayam. Nah, temanku yang anak kota misalkan, dia juga pastikan lebih memilih ayam daripada sayuran. Oke, cukup segitu aja pembahasan mengenai teori perilaku konsumen yang bisa aku share ke kalian. Semoga videonya bermanfaat. Makasih udah nonton video ini. Cukup sekian aja. Bye-bye.